Diduga akibat korsleting listrik, bangunan tempat usaha konveksi di Pademangan Timur, Jakarta Utara terbakar. Kencangnya angin membuat api cepat membesar. Kobaran api membakar bangunan berlantai 3 tempat usaha konveksi di Jalan Pademangan Timur, Jakarta Utara. Kencangnya angin membuat api cepat membesar, menghanguskan lantai 3 bangunan. Warga sekitar panik, khawatir api menyambar ke rumah mereka. Petugas berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Namun sulitnya sumber air menjadi kendala bagi petugas. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Lantai 4 ngatin di bawah, kelihatan dari dalam. Itu rumah pribadi atau kos-kosan atau gimana, Bang? Itu sebelah kayaknya konveksi deh. Diduga dari apa, Pak? Korsleting listrik. Korsleting listrik. Sementara ya, sementara ada juga korsleting listrik. Tidak ada korban, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria berseragam TNI diamuk massa karena tertangkap saat akan mencuri sepeda motor di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ternyata pecatan TNI sejak 8 tahun lalu. Warga menghakimi seorang pria berseragam TNI di kawasan Sumurbor, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku MA diduga telah menipu dan menggasak motor korban milik seorang pengemudi ojek online. Awalnya pelaku meminta diantar korban ke Jalan Sumurbor, Cengkareng. Termakan bujuk rayu pelaku yang menjanjikan pekerjaan, korban percaya dan memberikan kunci motornya. Untungnya seorang pengemudi ojek online yang pernah menjadi korban melihat aksi pelaku dan mengejarnya. Pakai atribut tentara. Oh, pakai atribut tentara. Nah, saya nggak ada niat aja kalau dia tuh tentara bohongan gitu, Pak. Ada. Lama sih kenapa dikasih kunci motornya? Kayak gitu ke saya tuh. Emang kenapa, Pak? Itu bukan tentara katanya. Itu yang tadi itu beda, Pak. Beda. Emang kenapa, Pak? Ini apa dia yang kedua kalinya yang kena penipuan. Itu orang itu lagi dicari-cari sama anak bocor. Pelaku ternyata merupakan anggota TNI yang telah dipecat 8 tahun lalu. Pelaku telah 2 kali beraksi di Tangerang dan Cengkareng, Jakarta Barat. Akhirnya kami koordinasi dengan Garnisun, kami cek data awal tentang dugaan pelaku tersebut. Ternyata memang orang tersebut hasil koordinasi dengan teman-teman Garnisun sudah melakukan disersi kurang lebih dari 2012. Jalanan juga melakukan bujuk rayu. Akhirnya pada saat korbannya sudah mempercaya dia, nah disitulah dia melakukan tentang kasus 378 tersebut. Berarti dibawa motornya, Dan? Ya, setelah itu dibawa motornya. Ada Pelaku yang mengalami luka akibat diamuk massa masih dirawat di RSUD Cengkareng. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. 8 penumpang mobil travel termasuk sopir tewas dalam kecelakaan di tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi setelah mobil travel dihantam minibus yang hilang kendali saat masuk jalur berlawanan. Keluarga korban histeris saat jasad sopir mobil travel dibawa ke rumah duka. Wanita ini menangis histeris hingga nyaris pingsan saat jenazah sunat suaminya dibawa ke rumah duka desa Tembelang, Brebes, Jawa Tengah. Sunat pengemudi mobil travel merupakan 1 dari 8 korban tewas akibat kecelakaan maut di kilometer 184 tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Keluarga tak menyangka korban tewas secara tragis. Tadi sekitar jam 5 pagi telepon dari anak saya di Jakarta. Katanya kecelakaan sebenarnya. Saya pikir yang kecelakaan kecil. Kecelakaan berawal saat mobil travel yang melaju dari Jakarta menuju Cirebon tiba-tiba hilang kendali menyeberang ke arah berlawanan. Mobil travel sempat terguling di jalur berlawanan hingga dihantam minibus yang melaju dari Cirebon ke arah Jakarta. Akibatnya, sunat pengemudi mobil travel beserta 7 orang penumpang lainnya tewas. 15 orang lainnya luka-luka. Penyebab kecelakaan masih diselidiki, termasuk dugaan pengemudi mobil travel mengantuk. Dua kemungkinan, supirnya mengantuk atau kecepatan terlalu tinggi, sehingga menyeberang jalan
ke arah yang berlawanan, terguling dan ditabrak oleh kendaraan ras yang berpenumpang 8 penumpang. Meninggal dunia 8 orang, keseluruhannya adalah penumpang dari Elep yang dari arah Jakarta. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah korban selamat untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penembakan misterius resahkan warga Tangerang, Banten. Pelaku teror penembakan ternyata 3 remaja, 2 diantaranya saudara kembar. Berdalih hendak bubarkan balap liar, namun korban warga pengendara motor tidak terlibat balap liar. Pelaku menggunakan airsoft gun serta peluru minis yang melukai korbannya. Clarence dan Christopher, 2 saudara kembar, serta Ferdinand ditangkap polisi di tempat tinggalnya di sebuah apartemen Kota Tangerang. Ketiganya merupakan pelaku penembakan misterius 3 bulan terakhir di Tangerang Selatan, Tangerang Kota, dan Kota Tangerang. Para korban ditembak dengan airsoft gun serta peluru minis saat mengendarai sepeda motor. Ini apa tempatnya? Sini. Motornya di mana? Motornya di sini. Motor di sini. Kamu dari kanan juga. Dari kanan. Kamu nembak korban di sini? Iya, dari kanan. Kamu nembak dari jarak berapa? Posisi mobil kamu kira-kira di mana? Di motor. Mobil kanan di mana? Kan? Iya. Tadi saya bener ya, ini tempatnya ya? Terjebatan ini kan? Usai ditangkap, polisi membawa para pelaku ke beberapa lokasi penembakan. Para pelaku mengakui telah melakukan penembakan di 7 lokasi yang berbeda. 8 orang pengendara motor yang menjadi korbannya harus mendapat perawatan di rumah sakit. Ya, mereka ada memang di salah satu di apartemen juga ya, dan juga ada di rumah. Nanti kita masih mengembangkan ya. Belum tahu karena kita baru. Selain tersangka itu diamankan apa lagi? Ya, memang ada bukti senjata yang digunakan yang kita amankan, tentunya itu menjadi bukti kita kuat bahwa mereka ada pelakunya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, 3 pelaku mengakui melakukan teror penembakan di jalanan untuk membubarkan aksi balap liar. Para korban yang ditembak pelaku selama ini bukan di arena balap liar, namun di jalanan umum sekitar pusat perbelanjaan. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban para pengguna sepeda motor yang melintas di jalanan bahkan diantaranya ditembak dalam waktu bersamaan oleh para pelaku. Ketiga pelaku dalam beraksi menggunakan mobil dan mencari sasaran secara acak. Ketiganya berbagi tugas dari mengemudikan mobil hingga menembak korban. Karena ada dari otaknya yang kedua ini. Otaknya berdua gimana? Masih tahu bahwa kita ada senjata dan dialihkan ke dia pikirannya, Pak. Oh gitu. Otaknya. Emang kenapa nggak suka sama orang balap liar? Emang? Karena merasakan juga, Pak. Merasakan buat siapa? Merasakan buat kita semua, Pak. Ada terinspirasi dari game gitu nggak sih? Enggak. Beli online atau beli apa senjatanya? Ada online, ada yang lain juga. Para korban penembakan yang melapor pada polisi merupakan pengguna sepeda motor yang melintas di jalan, bahkan diantaranya ditembak dalam waktu bersamaan oleh para pelaku. Terus ronseng, ya ternyata pelurunya nyangkut di dalam, jadi pecah lagi. Dari saya nggak terlalu tahu ya medisnya, cuman katanya dilihat dari hasil operasinya tembus paru-paru. Emang benar sih, sesak napas kalau nggak pakai oksigen apa itu nggak bisa bernapas, sakit banget. Ketiga pelaku dalam beraksi menggunakan mobil dan mencari sasaran secara acak. Ketiganya berbagi tugas dari yang mengemudikan mobil hingga menembak korbannya. Motivasi mereka bahwa mereka ingin membubarkan pelaku-pelaku balap liar. Namun itu tidak sesuai dengan fakta penyidikan yang kita dapatkan. Bahwa korban dari ketiganya ini bukan pelaku balap liar, tidak terlibat balap liar, tapi masyarakat pengguna jalan raya. Oleh karenanya, motif ini terus kita gali dalam proses penyidikan lanjutan. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Tangerang, Banten tewas ditembak diduga oleh oknum TNI hanya karena motor korban bersenggolan dengan mobil pelaku. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Tetap di Serka.